Ada fase dalam hidup di mana kamu sadar satu hal pahit, sekeras apapun kamu menjelaskan. Tidak semua orang datang untuk memahami, sebagian datang hanya untuk menilai, sebagian datang untuk membenarkan prasangka, dan sebagian lagi hanya ingin melihatmu bereaksi. Di titik itu, stoikisme tidak menyuruhmu berteriak lebih keras. Ia menyuruhmu diam, bukan diam karena kalah, tapi diam karena tidak lagi ingin dikuasai. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, lepaskan kebutuhan untuk dikagumi. Kebanyakan penderitaan manusia lahir bukan dari peristiwa besar, tapi dari kebutuhan kecil yang tidak disadari. Ingin dipahami, ingin dibenarkan, ingin dianggap baik, dan kebutuhan itulah yang membuatmu mudah diseret ke permainan orang lain. Perhatikan pola ini. Saat kamu difitnah, kamu menjelaskan. Saat kamu disalahpahami, kamu membela diri. Saat kamu direndahkan, kamu ingin membuktikan. Tanpa sadar, kamu menyerahkan kendali emosimu kepada mulut dan pikiran orang lain. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Tapi setiap kali kamu sibuk menjelaskan dirimu, kamu justru meninggalkan wilayah kekuasaanmu sendiri. Stoik melihat dunia dengan mata yang dingin. Tidak semua opini layak diberi panggung. Beberapa orang tidak ingin kebenaran, mereka hanya ingin drama. Dan setiap penjelasanmu adalah bahan bakar bagi api mereka. Maka Stoik memilih strategi paling menyakitkan bagi ego orang lain. Ketidakpedulian yang sadar saat kamu berhenti menjelaskan. Orang-orang yang biasa mengendalikanmu lewat emosi mulai gelisah karena mereka kehilangan sesuatu yang penting, reaksimu. Ingat, ini baik-baik. Orang yang memancing emosi akan merasa kalah saat umpannya tidak disambar. Diam bukan kekosongan. Diam adalah penarikan diri dari medan perang yang tidak penting. Seneca pernah berkata, tidak ada orang yang lebih sengsara daripada mereka yang bergantung pada penilaian orang lain, dan mungkin tanpa sadar, kamu pernah menjadi orang itu. Kamu hidup dengan pikiran. Apa kata mereka? Bagaimana jika aku salah paham? Bagaimana jika aku terlihat buruk? Stoik menghantam pikiran itu tanpa belas kasihan. Hidupmu bukan ruang sidang. Kamu tidak wajib membela diri di hadapan siapapun. Kualitasmu tidak naik karena pujian, dan nilaimu tidak turun karena gosip. Jika seseorang salah paham, itu bukan selalu tugasmu untuk meluruskan. Kadang, itu adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana kedewasaan mereka. Saat kamu terus menjelaskan, kamu mengajarkan orang lain bahwa kamu mudah digoyahkan. Tapi saat kamu tenang, saat kamu tetap berjalan, meski disalahpahami, kamu mengirim pesan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Pesannya sederhana dan kejam. Aku tidak butuh persetujuanmu untuk hidup. Dan percayalah, itu menakutkan bagi orang yang hidup dari validasi. Stoik tidak mengejar kemenangan di mata manusia, ia mengejar ketenangan di dalam diri. Karena kemenangan sejati bukan saat kamu terlihat benar, melainkan saat hatimu tidak lagi bereaksi, saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa perlu membuktikan apapun. Dan di momen itulah, kamu akan merasakan kebebasan yang sunyi, dingin, dan sangat mahal. Kebebasan untuk hidup tanpa menjelaskan dirimu kepada dunia yang tidak berniat memahami.